Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, channel yang membahas masalah seputar dunia spiritual. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menangkal dan membersihkan warung atau rumah makan dari gangguan sihir. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan masalah cara menangkal dan membersihkan warung atau rumah makan dari gangguan sihir, mungkin perlu diketahui terlebih dahulu apa sih itu gangguan sihir yang didampakkan terhadap warung. Jadi mungkin di era yang sudah canggih seperti zaman sekarang ini, banyak orang yang tidak percaya adanya gangguan sihir terhadap warung. Namun fakta di lapangan seringkali banyak keluhan atau memang banyak kejadian di luar nalar yang dirasakan para pengusaha warung, entah itu warung makan atau warung yang lainnya. Khususnya di sini adalah warung makan. Jadi gangguan sihir ini yang mengenai atau yang biasa dikeluhkan pengusaha rumah makan itu terjadinya penurunan omset. Walaupun kita sebagai orang yang beriman, penurunan omset atau naiknya omset itu tidak lain adalah takdir Allah, qudratullah, atau rezeki yang datangnya dari Allah. Cuman memang banyak kejanggalan di luar nalar. Seperti yang pengalaman kami pribadi, pengalaman teman-teman yang cerita dengan saya, itu banyaknya pembeli atau sudah bisa dibilang langganan yang suka beli, itu seringkali datang ke tempat yang jualan, itu mengakukan atau sepengakuan mereka pelanggan itu warung selalu nutup dalam tempo yang tidak singkat, bisa mungkin seminggu atau lebih. Kalau pengakuan yang kami terima dari mungkin pelanggan terhadap teman kami seorang penjual itu, warung selalu nutup selama seminggu berturut-turut. Gitu. Sedangkan pengakuan penjual sendiri itu warung tidak pernah nutup. Akhirnya si penjual merasa janggal. Warung selalu buka setiap hari, selalu jualan setiap hari, namun kenapa langganan yang sudah biasa langganan kok mengatakan kalau setiap kali dia datang setiap hari selama 5 hari itu selalu warung dalam kondisi tertutup atau tidak buka jualan. Itu satu. Keduanya, itu ada juga yang mengakukan pelanggan dari jauh, namun ini berbeda warung ya. Pelanggan dari jauh itu datang ke rumah makan atau tempat usaha yang berkaitan dengan kuliner itu, sekali dia lewat itu dia cari warungnya tidak ketemu. Saking penasarannya karena memang mungkin sudah pengen atau sudah nyidam bahasanya, dia balik lagi yang kedua kalinya, lewat di jalur yang sama, tidak ketemu juga. Akhirnya dengan tekad beliau usahakan yang ketiga kalinya. Kalau ketiga kali ini memang tidak ketemu, mungkin asumsinya warungnya sudah pindah atau sudah tutup karena tidak ada komunikasi, karena cuman langganan waktu zaman dulu sudah pindah tempat. Namun setelah beliau itu tadi pelanggan lewat yang ketiga kalinya, ternyata ketemulah warungnya. Nah, berceritalah si pelanggan kepada penjual kalau beliau sampai 3 kali melewati jalan yang sama dalam waktu yang sama. Maksudnya dia lewat, tidak ketemu, lewat lagi, muter lagi, maksudnya tidak ketemu, muter lagi, sampai 3 kali baru ketemu. Nah, ini sebetulnya sesuatu hal kalau memang ditanggapinya dengan masuk akal ya mungkin kurang jeli atau kurang teliti. Namun kami sebagai pelaku spiritual, dari pandangan kami, saya pribadi, saya pernah melihat hal-hal yang seperti itu memang tidak normal. Kenapa demikian?
Ada kalau nggak salah 3 atau 2 kasus yang pernah saya tangani, itu jadi di depan warung, di depan rumah makan, itu ada semacam kabut, kabut putih bercampur hitam gitu, agak lumayan tebal. Itu menutupi energi atau tempat rumah makan tersebut atau warung tersebut. Ada juga satu lagi itu jadi ada semacam tirai. Kalau itu semacam tirai, betul-betul berwujud kayak tirai begitu. Tirai putih tinggi, benar-benar menutupi dari warung itu. Jadi sampai ke warung samping dan ke tempat sampingnya lagi. Seperti itu. Apa mungkin kalau dibilang begitu? Apa mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Mungkin saja. Kenapa demikian? Karena makhluk halus yang berjenis ifrit ini memang bisa melakukan hal yang demikian. Tidak hanya hal yang demikian, bahkan makhluk halus yang berjenis ifrit ini bisa memindahkan benda. Sebagai contoh mungkin di berita pernah viral di daerah Jawa Tengah sana, khususnya di daerah Blora, itu sering kali mobil bus pariwisata yang segitu besarnya itu tengah berjalan di jalan yang seperti biasa mereka lalui, tahu-tahu mobil tidak bisa berjalan kembali. Setelah sopir dan keneknya turun, ternyata mereka sudah berada di tengah hutan jati yang mobil itu tidak akan mungkin bisa maju dan mundur kalau kondisi normal. Satu itu. Keduanya pernah mengalami hal yang sama, tiba-tiba saat sopir dan kenek turun, tahu-tahu sudah di tengah pemakaman umum. Nah, itu sangat tidak masuk logika, namun faktanya demikian. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Seperti itu gambaran masalah sihir yang berkaitan dengan warung. Terus bagaimana atau langkah apa yang harus diambil supaya bisa menangkal dan membersihkan gangguan sihir dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau mungkin dari makhluk halus yang memang tidak suka. Namun berkaitan dengan ini kami tidak suzon, namun biasanya memang ada persaingan antara satu dan yang lainnya. Motifnya apa ya kami kurang tahu, atau mungkin persaingan dagang atau tidak suka atau apa lain sebagainya. Begitu. Cara yang paling sebetulnya itu gampang, namun kadang-kadang disinilah letaknya, karena gampang bagi kami yang sudah berpengalaman, namun diabaikan dari pihak pengusaha. Satu yang harus dilakukan itu saat kita mau membuka usaha, maksudnya usaha yang sudah ada, kita buka warungnya, buka untuk berjualan, itu yang paling utama yang harus kita lakukan. Saat kita datang, jangan terburu-buru membuka warungnya. Jadi saat mungkin kita warung dan tempat tinggal itu berbeda, terpisah. Saat kita dari rumah, dari tempat tinggal, kita mau menuju ke warung, seperti biasa bagi umat yang muslim ya berdoalah. Niat dari rumah, bismillah, mungkin baca Al-Fatihah, ayat Al-Ikhlas, ayat kursi, kita berangkat ke tempat usaha. Saat nyampe tempat usaha, jangan buru-buru membuka usaha. Jadi saat kita nyampe sudah kita santai dulu. Dalam artinya kita duduk dulu, kita perhatikan kondisi sekitar atau berkaitan dengan depan tempat kita usaha. Jangan buru-buru dipegang dulu. Pintu tempat usaha itu jangan dipegang dulu. Upayakan bagi yang beragama muslim baca dulu Al-Fatihah 7 kali, terus Al-Ikhlas 7 kali, baru yang terakhir ayat kursi 7 kali. Setelah sudah selesai baca, tiupkan ke dua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah sudah ditiupkan 3 kali, baru baca la haula wala quwata illa billah. Itu cukup 3 kali. Setelah itu barulah kita pegang handle pintu tempat kita usaha, baru kita buka usaha. Sebetulnya semudah itu. Insya Allah kalau kita sudah biasa melakukan,
itu akan baik, berkah untuk usaha kita, dan insya Allah terhindar dari gangguan eh, sihir yang ditunjukkan untuk tempat kita. Untuk gangguan sihir mungkin itu setelahnya kita akan membahas masalah bagaimana cara menangkalnya. Kalau itu maaf, bagaimana cara membersihkannya. Itu tadi kan bagaimana cara menangkalnya. Sekarang kita bahas bagaimana cara membersihkannya. Oke, sebelum kita mengupas masalah bagaimana cara membersihkan warung atau rumah makan dari gangguan sihir, tadi ada pertanyaan dari rekan, eh, apakah bisa orang awam itu merasakan efek dari gangguan sihir? Tentu saja bisa. Cuman berkaitan dengan bisa dan tidak bisa itu tergantung dengan kepekaan orang itu sendiri. Karena orang yang satu dengan yang lain tentunya mempunyai tingkat kepekaannya masing-masing. Jadi efek yang akan ditimbulkan pun terhadap orang yang merasakan aura negatif dari gangguan sihir itu pun juga berbeda-beda. Nah, tadi juga ditanyakan kalau seandainya bisa merasakan, terus efeknya apa? Kan gitu. Kalau efek pasti ya beragam ya, bermacam-macam seperti saya yang sampaikan di depan tadi, itu tergantung daripada kepekaan orang tersebut. Cuman pada dasarnya yang paling sering sekali itu adalah timbulnya rasa gelisah. Jadi orang atau pelaku usaha yang di situ tuh akan mempunyai perasaan gelisah yang mungkin tidak seperti biasanya. Jadi akan menjadi gelisah, menjadi tidak nyaman, duduk tidak nyaman, berdiri tidak nyaman, seolah-olah yang dilakukan serba salah. Jadi kalau bahasanya menjadi tidak betah begitu. Kalau memang ini berlanjut terus-menerus dan serangan pun mungkin tekanan energi yang negatif itu akan semakin tinggi, ya tidak menutup kemungkinan itu akan menjadikan mungkin bisa dibilang stres dan nggak mood dan lain sebagainya. Efek yang paling tinggi mungkin akan bisa menimbulkan sakit. Kenapa demikian? Karena manusia itu mengeluarkan energinya masing-masing, mengeluarkan energinya sendiri. Sedangkan hawa negatif dari makhluk halus juga mengeluarkan energinya sendiri. Saat energi manusia dan energi negatif makhluk tadi berbenturan, itu akan menimbulkan stres. Disitulah eh, daya tahan tubuh manusia itu dipertaruhkan. Kalau memang daya tahan tubuhnya itu tidak baik, itu akan berdampak negatif kepada penghuni rumah. Suatu contoh, daya tahan tubuhnya menjadi lemah, jadi mudah sakit, mudah flu. Yang paling sering terjadi biasanya mudah pusing. Jadi tahu-tahu waktu masuk ke rumah nggak selang lama kepala jadi pusing, terus jadi kayak mungkin kalau lebih naik lagi levelnya menjadi mudah kayak mual, mau muntah, dan lain sebagainya. Cuman itu kembali lagi tergantung pada kepekaan orang masing-masing. Semakin dia peka, maka efek yang akan dirasakan, yang akan timbul juga akan semakin ekstrim. Makanya kadang-kadang bisa sampai sakit, benar-benar sakit, lemah badannya. Karena apa? Energinya berbenturan dengan hawa negatif. Karena rumah atau khususnya warung tadi, saat ada hal yang seperti itu menjadikan atmosfer yang di dalamnya itu akan menjadi berbeda. Jadi rasanya akan kayak lembab, kayak bagaimana gitu, nggak nyaman, di tempat itu tidak nyaman. Karena memang didominasi dengan aura negatif. Seperti itu. Oke, masuk ke bagaimana cara membersihkan atau kalau tadi kan menangkal, ya ini membersihkan warung atau mungkin rumah makan dari gangguan sihir. Sebetulnya kalau dibilang sulit itu juga sama, saya sampaikan tidak sulit. Namun ya kembali lagi itu tergantung pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan hal ini.
Kalau yang sudah kami alami itu cukup mudah. Kalau berkaitan dengan rumah makan, warung lah, warung kecil mungkin warteg atau apa, itu sangat mudah. Kadang-kadang karena yang dialami, yang sering dikeluhkan juga, ini saya tambahkan, itu beliau-beliau ini pelaku usaha itu saat menanak nasi itu cepat basi. Jadi nanak nasi baru kisaran sejam, 2 jam, 3 jam dalam kondisi masih hangat. Jadi nasi itu masih hangat, tahu-tahu sudah basi. Nah, dikoreksi lah sama penjual tadi, atau mungkin cara membersihkannya kurang bersih, atau kualitas berasnya kurang bagus. Setelah dikoreksi dua-duanya, namun tetap saja itu tadi, dengan cara dibersihkan lebih bersih, terus diganti beras yang kualitasnya mungkin lebih unggulan, tapi tetap saja hal yang dijumpai sama. Jadi setelah 2 jam, 3 jam setelah menanak nasi itu langsung basi. Sedangkan biasanya bisa bertahan sampai sehari sekali masak. Begitu. Nah, ini salah satu caranya begitu. Saya sarankan saat kita membersihkan beras dengan air tadi untuk kita masak, untuk dijadikan nasi, itu jangan lupa bagi umat muslim tentunya saya sarankan untuk ini, kita membaca sholawat. Jadi sambil membersihkan beras di dalam tempatnya tadi, kita bersolawat. Setelah sudah selesai, kita buang airnya. Di air buangan tempat cucian beras tadi itu dikumpulkan menjadi satu, ya maksudnya tidak harus terlalu banyak, mungkin bisa sepanci atau semangkok, nggak masalah. Air yang bekas cucian tadi, setelah waktu kita cuci kita bersolawat, terus air yang sudah kita kumpulkan tadi, seperti di awal kita bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, terus ayat kursi 7 kali. Kita tiupkan ke air tadi. Setelah itu, air yang sudah kita bacakan doa tadi, kita siramkan di depan tempat usaha kita. Di depannya, lataran depan. Karena biasanya serangan sihir itu ada medianya. Yang paling banyak pasti ada medianya. Entah dia memakai garam, entah dia memakai tanah, atau bahkan dia menanam benda yang terbuat dari besi. Entah itu pusaka, entah itu hal yang lainnya. Entah itu paku raja, paku bumi, atau mungkin keris kecil atau apa. Itu biasanya seperti itu. Kita siramkan di depan tempat usaha kita. Kalau memang kurang puas cuman sedikit, ya 1 ember nggak apa-apa, kita siramkan, nggak masalah. Setelah itu nanti kita sapu bersih. Lakukan ini setiap hari, setiap kali mau memasak. Dalam 7 hari, insya Allah nanti sudah ada perubahannya, sudah ada perbedaannya untuk masalah gangguan yang didampakkan dari makhluk halus tadi. Namun perlu saya ingatkan, ini adalah metode cara untuk membersihkan gangguan sihir yang ditujukan ke rumah makan, warung, atau tempat yang berkaitan dengan usaha. Jadi fokusnya ini untuk membersihkan, bukan untuk mendatangkan rezeki atau menarik pelanggan. Karena sesungguhnya rezeki itu datangnya dari Allah, dan itu sudah menjadi ketetapannya Allah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Selalu saya ingatkan, kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya berupaya dan menjalankan kodrat kita supaya hidup di dunia diberi keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingsun laku nesta ngayawara kelawan